Selamat pagi baik kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua. Patut kita ucapkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul dan berjumpa pada kesempatan yang telah diberikan. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMP Swasta Santa Maria Kabanjahe, Bapak Guido Hagasiro MPD. Yang saya hormati Ibu Iras Pritiwi Sinaga selaku Guru Mata Pelajaran Bahasa Indonesia kelas 94 tahun 2024. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk berbicara sedikit mengenai hal yang paling penting dalam hidup kita, yaitu tempat di mana kita lahir dan bertumbuh berkembang untuk menjadi seseorang yang berguna bagi bangsa dan negara, yaitu tanah air kita Indonesia, di mana tanah air kita Indonesia merupakan tempat di mana kita mendapatkan identitas sebagai manusia yang hidup di muka bumi ini. Sepatutnya kita bangga karena kita terlahir di negara yang memiliki banyak kelebihan. Contohnya seperti sumber daya alam atau SDA, ilmu pengetahuan dan teknologi atau yang sering kita sebut dengan tech, dan kebudayaan yang ada di setiap sisi pulau ini. Walaupun memang benar jika negara kita Indonesia masih belum sama majunya dengan negara yang lain, tapi negara kita mungkin akan maju jika kita dapat mengubah pola pikir kita sebagai masyarakat, di mana negara kita Indonesia memiliki banyak kelebihan di antara negara lainnya yang tidak dimiliki oleh negara lainnya. Contohnya seperti sumber daya alam yang sangat indah dan besar, dan keindahan budaya-budaya yang ada di setiap sisi pulaunya. Mungkin jika kita mengubah pola pikir kita sebagai manusia, negara kita Indonesia akan menjadi lebih maju dan berkembang sama seperti negara lainnya. Oleh karena itu, mari kita mengubah pola pikir kita sebagai manusia dalam melihat dunia yang sedang mengalami perubahan. Sekian dari saya, Francis Ginting. Saya minta maaf jika ada kesalahan kata ataupun perilaku yang saya lakukan saat saya berpidato. Saya tutup dengan selamat pagi dan terima kasih. Jadi, di sini saya Francis Ginting akan menelaah struktur kaidah kebahasaan dan menyimpulkan teks pidato yang telah saya baca sebelumnya yang berjudul Memajukan Tanah Air Indonesia. Dan untuk memulainya, saya akan menyimpulkan kaidah kebahasaan yang terlebih dahulu, di mana ada beberapa kaidah kebahasaan dalam teks pidato persuasif, diantaranya nominalisasi ataupun pembendaan, bentuk pasif atau kata ganti orang, emotif, kata istilah, sinonim, kata modalitas, dan berbagai lainnya. Di sini saya akan memulainya dari struktur yang pertama, yaitu nominalisasi atau pembedaan. Jadi pada teks pidato yang telah saya buat, kata nominalisasi ataupun pembedaan yang ada adalah kata perubahan. Selanjutnya adalah bentuk pasif. Ada beberapa kata bentuk pasif yang ada di teks pidato saya, yaitu yang pertama, para hadirin yang terhormat, dan kita, yaitu di mana para hadirin yang terhormat adalah para audiens dan kita adalah para pempidato dan audiens yang mendengarkan pidato tersebut. Selanjutnya adalah kata emotif. Jadi kata emotif yang ada pada teks pidato saya adalah cintai, di mana cintai merupakan kata yang mengandung makna bagaimana rasa kita dalam menyayangi dan membanggakan hal tersebut. Yang kedua adalah kata istilah, dan ada beberapa kata istilah yang ada di dalam teks pidato saya, yaitu kata istilah yang pertama adalah SDA atau sumber daya alam, yang kedua adalah IPTEK atau ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya adalah kata sinonim. Ada juga beberapa kata sinonim yang terdapat pada teks pidato saya, yang mana yang pertama adalah patut yang bermaknakan harus, sepatutnya yang bermaknakan seharusnya, memajukan atau mengembangkan, dan selanjutnya kita akan masuk ke dalam kata modalitas, di mana ada beberapa contoh kata modalitasnya, yaitu yang pertama adalah patut, seharusnya, dan sepatutnya. Selanjutnya, saya akan menelaah struktur dari teks pidato yang telah saya buat dan saya bacakan pada kesempatan sebelumnya, di mana ada pembuka yang berawal dari paragraf 1 dan berakhir di paragraf 3. Selanjutnya adalah pernyataan posisi yang berada pada paragraf yang keempat. Selanjutnya adalah argumen ataupun tahap argumen yang ada pada paragraf kelima. Selanjutnya adalah penguatan pembukaan posisi yang ada pada paragraf 6, dan terakhir adalah penutup yang berada di paragraf terakhir, yaitu paragraf ke-7. Selanjutnya saya akan menyimpulkan teks pidato yang setelah saya buat. Dan untuk menyimpulkan teks pidatonya, langkah pertama adalah menentukan topik dari teks pidato itu sendiri, di mana topiknya adalah bagaimana cara kita untuk mengembangkan dan memajukan tanah air kita Indonesia. Selanjutnya adalah menentukan butir-butir penting, dan setelah saya baca dan saya dengarkan, butir-butir penting di setiap paragrafnya adalah: untuk paragraf pertama ada salam nama agama, untuk paragraf yang kedua adalah ucapan dan puji syukur kita terhadap Tuhan Yang Maha Esa, yang ketiga adalah ucapan hormat kepada Bapak Kepala Sekolah dan guru mata pelajaran bahasa Indonesia. Selanjutnya adalah pada paragraf keempat ada
mengenai tempat kita lahir dan berkembang, mengenai tanah air kita, dan beberapa kekayaan yang ada di tanah air kita. Selanjutnya adalah paragraf yang kelima, itu adalah bagaimana cara kita untuk mengembangkan tanah air kita dan kelebihan-kelebihan apa saja yang dimiliki oleh tanah air kita. Dan selanjutnya adalah bagaimana pengaruh pola pikir kita sebagai manusia dalam melihat dunia yang sedang berkembang untuk memajukan tanah air kita Indonesia. Dan yang terakhir adalah penutup, ucapan terima kasih dan permohonan maaf jika ada kesalahan kata dan perilaku saat membacakan pidato tersebut. Selanjutnya dalam menelaah atau menyimpulkan teks pidato kita membutuhkan gagasan. Nah, jadi gagasan yang saya dapat setelah membacakan teks pidato yang ada adalah sebenarnya tanah air kita Indonesia memiliki banyak sekali peluang untuk menjadi negara yang maju, karena negara kita memiliki banyak sumber daya alam yang sangat indah dan hasil bumi yang sangat berlimpah, dan ada beberapa ataupun banyaknya budaya yang sangat indah dan menarik perhatian banyak orang yang ada di dunia. Nah, jadi jika kita ingin untuk memajukan tanah air kita Indonesia, mungkin kita hanya butuh untuk mengubah pola pikir kita. Selanjutnya adalah pandangan. Dan pandangan saya setelah membacakan teks pidato yang setelah saya buat, menurut saya memang benar jika kita ingin memajukan tanah air Indonesia, kita harus mengubah setiap pola pikir masyarakatnya. Karena seperti yang kita ketahui, jika sebuah negara memiliki banyak sekali masyarakat dan pemikiran dari masyarakatnya masih kolot ataupun tidak modern, maka negara tersebut akan sulit untuk mengalami perubahan. Dan terakhir adalah pesan dari teks pidato itu. Pesan dari teks pidato tersebut adalah kita harus mengubah pola pikir kita untuk memajukan dan melihat dunia yang sedang mengalami perubahan agar negara kita Indonesia dapat mengalami perubahan dan kemajuan. Jadi sekian video yang dapat saya tampilkan mengenai pidato yang telah saya bacakan dan menelaah struktur kaidah kebahasaan serta menyimpulkan teks pidato tersebut. Saya mohon maaf jika ada kesalahan kata yang tidak berkenan dalam video yang saya buat ini. Saya tutup dengan salam SMB, semangat fraternitas.